Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sally. Kali ini saya sedang berada di Kettler Pakuwon Mall Yogyakarta. Buat kalian yang sudah klik video ini, terima kasih, dan buat kalian yang baru bergabung, selamat datang. Kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang cara operasional Kettler Recumbent Giro R3. R3 ini memiliki level pemberat 15 dengan flywheel 8 kilo dan untuk berat badan maksimal 130 kilo. Tampak seperti di depan ini, saya akan mutar secara cepat saja biar waktunya lebih singkat. Ini adalah Giro R3. Ya, seperti itu Giro R3. Sepeda ini agak sedikit berbeda dengan sepeda statis lainnya ya, karena ini disertai dengan sandaran kursi sehingga lebih rileks dalam pemakaiannya ya. Jadi ini bisa digunakan untuk kaula muda, lansia, ataupun pasca penyembuhan ya. Jadi sepeda ini dalam pemakaiannya setengah berbaring gitu ya, jadi bersandar sesuai namanya recumbent ya. Kali ini saya akan lebih detail menerangkan pada monitornya ya, karena secara umum sepeda-sepeda ini untuk pemakaiannya normal dan ya sama dengan sepeda-sepeda lain, cuman karena ini desainnya memanjang recumbent, jadi dalam pemakaiannya setengah berbaring ya. Untuk lansia sendiri jangan khawatir, ini desainnya kan rendah, jadi sangat aman ketika naik dan turun ya. Oke, sekarang kita akan nyalakan ini sepeda ini dengan brake system ya, jadi harus disuplai dengan adaptor ya. Ya, ini sudah dicolokin adaptornya seperti ini. Ini kabel dari adaptornya ya. Ini konektornya, innya di sini untuk power. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tuh kabelnya agar dirapikan ya, biar tidak mengganggu saat kalian berolahraga. Oke, kita sekarang ke monitornya. Nah, monitornya sendiri seperti ini ya. Jadi ini bisa dimaju mundurkan seperti ini. Ini untuk mengurangi tingkat silaunya ya dari cahaya. Terus di atasnya sendiri di sini ada tempat untuk tab ya, atau HP kalian ya. Di sini ada stang, ini ergonomis ya, enak sekali, dan di kanan kirinya ada sensor detak jantung ya, yang memungkinkan kalian akan melihat dari status detak jantung. Oke, setelah dicolokin ya, adaptornya dipasang, ini adalah tampilan pertama ya ketika kalian membuka dari original packing. Itu setelah welcome yang akan tampak seperti ini ya. Jadi ini adalah bahasa ya, bahasa yang akan kalian pakai. Silahkan dipilih, ini banyak pilihannya, ada Inggris, ada Prancis, dan macam-macam ya. Nah, kita akan pakai yang Inggris saja ya. Mana ini? Di sini kita enter. Nah, di sini ya, enternya di sini. Nah, sebelumnya saya akan bahas dulu ini sebelum saya enter ya.
Ini di sini ada tombol-tombol seperti ini. Ini adalah berfungsi sebagai tombol back atau reset ya. Di sini ada tombol recovery ya. Dan di sini adalah tombol informasi dari program yang terakhir kalian lihat ya di sini ya. Ini informasi saja. Dan di sini sendiri ini yang bulat. Nah, ini adalah tombol konfirmasi atau enter dan untuk menggeser kursor ya, menggeser kursor atau menambah nilai angka itu dari sini plus minus ya. Oke, gini kembali ke monitornya, saya akan pakai bahasa Inggris ya. Ini pertama kita tekan ini yang bulat untuk enter. Nah, ya di sini sudah tampak menu dari giro R3 ya. Jadi giro R3 ini pada awalnya ini ya, seperti ini ya. Ini kan awal sekali, ini memiliki 4 menu utama ya. Jadi di sini ada device setting, yang kedua ada Bluetooth, di sini ada just user, dan di sini ada create new user ya. Dari masing-masing menu utama ini ketika kita pilih itu akan muncul beberapa sub menu ya, sub menu gitu. Terus di sini ini akan berubah ketika kalian membuat atau ini berkreasi dengan create new user ya. Misalkan kalian akan menyimpan user dari data kalian, itu nanti di sini dengan sendirinya menu utama ini yang semula awalnya itu 4 akan bertambah dengan menu yang kalian masukkan ya. Menu itu sering kita sebut sebagai menu tamu ya. Itu bisa dikasih nama Anda atau nama yang lain ya. Kita akan terangkan dari awal, dari device setting ya. Device setting itu ya untuk setting secara ini secara programnya lah gitu atau apa ya. Ini kayak gini ya, ini device settingnya. Intinya untuk setting ya. Kita tekan. Nah, di sini ada setting untuk pemilihan bahasa ya di sini ya. Kemudian sub menu dari device setting kedua ini ada measurement unit ya. Ini untuk merubah dari satuan ya, maksudnya untuk merubah kalau kalian itu suka dengan kilometer head atau mile ya, itu di sini caranya. Di measurement unit ini ditekan enternya. Nah, di sini akan ada 2 pilihan ya. Ini metric system itu kilometer head, satunya ada imperial system itu akan menampilkan satuan mile ya. Saya akan pakai yang metric system ya, yang kilometer head. Nah, ini ditekan. Nah, ini udah otomatis akan tersetting dengan kilometer head. Sekarang di personal setting yang ketiga ya, sub menu yang ketiga ya. Di sini ada device data ya. Data ini biasanya ada ini ya, informasi tentang software atau hardware-nya ya. Sekarang kita pilih saja ini yang pertama, ini device setting ya, ini device data ya. Ya, seperti ini ya. Ini ada overall ya. Ini ketika kalian pilih ini akan menampilkan secara keseluruhan dan memutar ya. Jadi akan tampak semua data yang kalian masukkan ya. Yang ini di overall ya. Jadi ya, sub menu yang kedua ini ya, ini yang tadi dibilang ini adalah softwarenya ya. Ini biasanya dipakai untuk teknisi ya. Nah, di sini ada hardwarenya. Oke, jadi saya akan tampilkan secara keseluruhan di monitor. Nanti ini akan saya pilih overall ya. Nah, oke, ini sudah overall. Jadi kita back ya. Nah, ini dari device data yang sub menu keempat. Ini ada reset ya, reset to facts. Itu adalah
reset secara keseluruhan dan akan kembali ke menu pabrikan ya. Tapi ini jarang-jarang dipakai. Oke, ini tentang device setting ya. Itu adalah menu utama yang ke-1. Sekarang kita akan ke menu utama yang kedua. Nah, di sini ada Bluetooth setup ya. Bluetooth ini akan kita bahas lebih detail di kesempatan yang lain karena harus memakai 2 HP ya. Ini saya hanya 1 HP saja. Tapi gambarannya bahwa Bluetooth ini bukan Bluetooth musik ya. Jadi hanya sarana untuk menghubungkan dari HP ke Giro R3 ya. Dan dalam pemakaiannya ini memerlukan sinyal yang kuat, sama mestinya juga kalian harus download aplikasi-aplikasi yang spot dengan Kettler ini ya. Nah, seperti ini ditekan, nah wait for aplikasi. Seperti itu ya. Nah, kita akan lanjut ke menu utama yang ketiga. Nah, di sini adalah Just User ya. Ini Just User ini banyak menunya. Di sini nanti akan bisa kalian langsung berolahraga atau membatasi waktu, kalori dan lain-lain ya. Ini kita tekan Just User. Nah, ini ada sub menu ya. Di Just User itu ada workout list, sama di sini ada Create Workout ya. Jadi Create Workout ini nanti kalian akan bisa membuat program secara individual ya. Kita akan ke workout list terlebih dahulu. Kita tekan enter. Di sini tombol yang besar. Nah, ini seperti tadi yang saya bilang, ketika di Just User dan ada workout list, kalau kalian klik ini tampilnya seperti ini, ada Quick Start ya. Quick Start ini akan memunculkan data secara keseluruhan ya, karena tadi udah dipilih overall ya. Ini akan saya coba start ya. Ini startnya di sini. Jadi ketika kalian di sini start, ini data akan menghitung naik tanpa pembatasan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, itu Nah, ini udah saya coba sebentar ya. Maksudnya ketika quick start, jadi kalian akan tahu apa yang ada di sini. Atas ini adalah waktu ya. Di sini adalah kilojoule, itu kalori ya. Di sini ada RPM. Ini. Di sini ada break ya. Ini untuk break ada ya, angka kecil di sini. Di sini ada break, tulisan break itu untuk level pemberat ya. Jadi kalian bisa pilih levelnya dari 1 sampai 15 ya. Terus di sini ini kilometer head ya, tadi udah kita pilih. Kalau kalian pilih yang mile ya, ini akan mile ya. Ini kilometernya. Dan di sini yang titik 3 ini adalah detak jantung ya. Jadi saat di sini detak jantung itu kalian harus berpegangan sensor detak jantung yang tersedia di sebelah kanan dan kiri pada handle-nya ya. Oke ya, ini udah lengkap. Terus yang di sini ini kan akan ada informasi pembesarannya, mungkin di grafik programnya dan lain-lain ya. Oke, ini di quick start ya. Sudah cukup paham. Sekarang kita akan ke pembatasan. Ini saya back dulu di sini. Nah, di sini ada HRC ya. HRC training itu untuk membatasi ya. Kita harus ada targetnya. Caranya ini ditekan enter ketika sudah di HRC ya. Nah, seperti ini. Berapa yang akan nilai targetnya yang akan dimasukkan ya, mungkin 130. Nah, ini kelihatannya 130. Nah, seperti ini baru di enter. Nah, ini masukkan durasi waktunya berapa, mau berapa lama gitu, maksudnya mungkin 20, enter. Nah,
ini udah kelihatan ya, ini waktunya 20 menit. Di sini apa namanya? Ini adalah targetnya ya, target heart rate-nya. Kemudian start ya. Nah, ketika start kalau dibatasi ini akan menghitung mundur ya, ingat-ingat akan menghitung mundur, dan kalau sudah sampai di angka ini mestinya dia akan bunyi bipnya. Oke ya. Ini adalah just user yang di workout list ya. Sekarang kita akan back. Ini sebetulnya sama ini ya, ini hanya pembatasan. Ini membatasi atau setting dari kilojoule atau kalori ya. Nah, ini caranya sama ya, sama dengan yang HR tadi ya. Ini nanti agar diperhatikan biar makin ke sini makin jelas gitu karena sama ya. Ini udah di countdown joule, silahkan tekan. Nah, ini berapa yang mau dibakar? Misalkan contoh saja ini. Nah, ini mungkin 580 gitu ya. Ini per 10 ya. Nah, seperti ini, enter. Nah, dia akan langsung ya. Ini di sini targetnya udah masuk ya, seperti itu. Cara membatasi atau memasukkan data kalori. Kita akan back. Nah, di sini ada jarak. Sekarang kita akan batasi jaraknya berapa gitu. Sama, ini ditekan enter. Nah, ini mau berapa ini? Gitu ya. Mungkin 12 atau berapa atau 5 ya. Ini yang paling kecilnya 5 km mungkin gitu ya. Tinggal ditekan, masukkan datanya, tekan. Nah, di sini udah terlihat 5 ya. Yang harus diingat pembatasan ini di Giro R3 ini hanya satu ya. Jadi tidak bisa sama-sama. Saya mau 30 menit, waktunya kalorinya 500 dan jaraknya 5 itu nggak bisa, harus satu-satu ya. Oke, kita back. Nah, ini ke sini ya, ini waktu ya, ini yang sering ditanyakan. Ini kalau mau membatasi waktu gimana caranya? Itu ini kalian bawa ke countdown time lalu di enter. Nah, di sini masukkan waktunya berapa, 20 menit ya. Nah, di sini udah muncul waktunya. Lalu start ya. Sekali lagi ketika dibatasi nilainya itu akan menghitung mundur ya. Jadi dari 20 ini menjadi 19, 59, 19, 58 dan seterusnya. Seperti itu ya. Ini udah sama sebetulnya dari HR sampai di sini ini sama. Nah, ini quick start sendiri ya. Quick start sendiri seperti tadi yang udah dicoba. Ketika dikayuh itu langsung dia akan naik tanpa ada pembatasan waktu ya. Terus satu lagi di sini. Nah, ini adalah program bawaan dari Giro R3 ya. Ini ada beberapa pilihan. Jadi seperti ini. Ini dipilih aja, ada volley train. Di sini ada rolling hill. Ya, seperti naik gunung gitu. Di sini ada mountain. Di sini ada imperial, ada piramid, dan terakhir ini ada individual workout-nya. Jadi nanti ini itu akan tampil kalau kita start itu ya kita seperti manual seperti quick start, tetapi kalau kalian akan membuat nanti ada di grid user ya gitu ya. Nanti ada saya bahas gitu ya. Oke ya, ini udah cukup jelas ya. Jadi misalkan saja ini ada di mana ya? Ini ada di sini. Volley trainnya itu kalau di start seperti ini. Nah, ini masukkan waktu. Kan ini di program, di menu program masukkan waktunya berapa? 20 gitu ya. Enter. Nah, udah. Ini berarti kalian akan di volley ya. Ini akan saya coba sebentar saja ya. Nah, ini tampilannya seperti ini ya nanti ketika kalian di program ya. Oke ya, udah cukup jelas. Sekarang saya akan lanjut ke menu selanjutnya ya. Ini tadi kan sudah di workout list ini ya. Workout list ini dari menu yang ketiga, just user itu ketika dipilih itu kan ada workout list dan ada grid ya di sini ya. Grid workout. Grid workout itu seperti tadi yang sudah saya bilang, ini untuk membuat program secara individual ya. Caranya tinggal
ketika sudah di create workout, ini di enter ini. Nah, di sini. Nah, di sini ada yang lampu yang berkedip ya. Silakan kalian set individual profile ya. Di set ini grafik ini akan menunjukkan pemberatnya ya. Misalkan ini breaknya ya, ini 5. Ini dari yang berkedip itu, ini saya isi 5. Ini yang kedua, mungkin saya isi berapa biar kelihatan ya. Itu ada 8. Di sini ada ini ada 6 ya. Kemudian tekan lagi, ini mungkin dikurangi biar rendah 1. Ini dinaikkan. Nah, seperti itu ya caranya untuk membuat program individu seperti itu ya. Jadi tinggal di menu individu, lampu yang berkedip ini digeser-geser ya, mau berapa itu kan bisa naik turun ya itu. Nah, ini misalkan 12 ya. Enter lagi. Ini enter itu memindah ke bar selanjutnya. Ketika akan langsung, maksudnya ini saya cukup sampai di bar ini saja ya. Ini harus selesai sampai dengan 25. Jadi ditekan saja sampai 25 ya. Ini bagus panjang barnya. Nah, ini 25. Terakhir ya. Ini di bar terakhir baru enter. Nah, ini save profile ya. Sudah. Nah, nanti manggilnya create ini nanti di sini di sini. Ini quick start ya. Jadi di sini di terakhir. Nah, ini udah jadi seperti ini ya. Jadi manggilnya di my individual workout ya. Oke. Sekarang kita akan back karena waktunya udah panjang ini. Ini udah jelas ya, ini udah kita kembali ke menu utama. Satu lagi ini. Nah, di sini adalah create new user ya. Create new user itu adalah untuk menambah menu tamu atau membuat user secara pribadi ya. Ini caranya seperti ini. Ingat-ingat ini kan ada 4 ya, masih ada 4. Nanti ketika di create new user nanti akan bertambah ya. Menu utamanya akan bertambah ya. Ini caranya membuat create new user. Tekan di sini enter. Nah, di sini enter your name. Silahkan kalian kasih nama gitu ya. Misalkan apa? Ini caranya tinggal diputar aja nanti akan keluar angka. Ini saya akan kasih nama apa ya? Ibu gitu aja ya. Mana ini I-nya? Sebentar. I. Nah, ini I. Enter. Nah, ini dicari lagi. Ini B. Enter. Cari lagi U-nya. Nah, ini enter ya. Nah, ini ya. Ini udah oke ya. Baru di enter. Nah, silahkan kalian masukkan ini datanya ya. Datanya masukkan ya di sini ya. Mau berapa ini enter your age-nya? Misalkan 30. Enter. Nah, pilih ini wanita, avatar, jenis kelamin. Nah, sudah tersimpan. Nah, jadi kalian olahraga dan di sini udah muncul ya. Ini muncul ya. Muncul ada tambahan 1 menu. Kemudian ketika di menu ibu ini dia akan ada menu-menu sub menu lagi ya. Nah, di sini ini ada, dari sini ada personal setting, ini untuk merubah nama yang sudah kalian save tadi. Di sini adalah hasil latihannya. Meresul di sini latihan terakhirnya ya gitu. Nah, ini kembali ke workout list lagi ya. Jadi seperti itu cara operasional pada Giro R3 ya. Satu lagi ini yang saya lupa, ini adalah recovery ya. Jadi ketika recovery kalian harus berolahraga dulu. Ini dikayuh ya, di mana lah gitu, misalkan di just user ya. Nah, di sini enter. Nah, ini olahraga ya, sehabis olahraga loh ini ya. Sehabis olahraga kalian tekan recovery ya. Saya ini nggak bisa soalnya karena harus berpegangan tangan. Tekan recovery, nanti di sini akan muncul
angka warningnya gitu. Dan kalian harus pegangan tangan ini ya, gitu ya. Berpegangan tangan, nanti selama 1 menit itu kalian akan tampil atau tahu hasil dari recovery ya. Jadi recovery itu itu olahraga terlebih dahulu, pencet ini, nanti akan muncul start di sini, lalu pegangan tangan dan akan muncul hasilnya ya. Mungkin seperti ini dulu, ini sudah detail sekali dan saya harus buka toko ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua dan jangan lupa subscribe-nya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.